Oke, ohayou konnichiwa, konbanwa, minasan, nihongo dan gakono Arya desu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 2 dari buku Minano Nihongo. Nah, jadi pada video sebelumnya itu sudah kita bahas untuk materi bab 1 dari buku Minano Nihongo ya, minasan. Jadi bagi minasan yang belum paham materi yang ada di bab 1, silakan dipahami terlebih dahulu. Karena kalau itu belum paham, tidak akan mungkin bisa paham pada materi bab 2 ini ya, minasan. Ya oke, langsung aja kita lanjut ke bagian pembahasan materinya. Oke, pertama di sini pada bab 2 kita bahas untuk kata tunjuk benda, ya. Jadi kata tunjuk benda itu ada kata ini, itu, ya kan? Jadi ketika kita menunjukkan benda yang ingin kita bicarakan, pasti kita nunjuknya dengan kata ini atau itu. Nah, kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang ada dua jenis, yaitu ada yang kore, sore, are, atau yang kono, sono, ano. Nah, bedanya apa nih? Kore, sore, are sama kono, sono, ano. Sedangkan artinya tuh sama ya. Kore sama kono tuh artinya ini, sore sama sono tuh artinya adalah itu yang dekat. Are dan ano artinya adalah itu yang jauh. Nah, terus bedanya apa? Nah, bedanya itu pada penggunaan katanya. Jadi ketika kata tunjuk itu sendirian, ya, cuma ada kata ini itu doang, maka dia pakainya kore, sore, are, ya. Dia tuh sendirian penggunaannya ya. Jadi cuma ini itu doang. Nah, tapi kalau kono, sono, ano, dia diikuti oleh benda yang ditunjuk. Misal buku ini, ya, buku ini. Nah, itu cara ngertinya dibalik ya. Ininya dulu baru buku. Jadi ininya tuh pakai kono bukan kore ya. Jadi ketika ada kata ini diletakkan di setelah benda lain, maka pakainya kono, sono, ano. Tapi ketika kata tunjuknya cuma sendirian tanpa ditunjukkan bendanya di awal, maka pakainya kore, sore, are. Gitu ya, minasan. Nah, misal buku ini berarti kono, hon. Buku itu, sono, hon. Gitu ya. Jadi cara ngertinya untuk kono, sono, ano ini dibalik antara benda yang ditunjukkan sama kata tunjuknya. Gitu ya, minasan. Nah, ini saya contohkan pada ilustrasi di sini untuk penggunaan kore, sore, are atau kono, sono, ano. Yang pertama, di sini untuk orang sebelah kiri adalah pembicara atau yang lagi ngomong. Sedangkan orang sebelah kanan ini adalah lawan bicara dari orang yang lagi ngomong ini ya, gitu. Nah, ketika benda yang ditunjuk itu berada di dekat pembicara atau yang lagi ngomong, maka yang lagi ngomong itu nunjuk benda tersebut menggunakan kata kore atau kono. Ya, ini ada gambar tas nih ya. Jadi ketika dia cuma ngomong ini doang, pakainya kore. Tapi ketika dia ngomong tas ini, maka pakainya kono kabang, ya, gitu. Nah, terus yang kedua, ketika bendanya berada di lawan bicaranya. Jadi yang ngomong sebelah kiri, terus bendanya di dekat lawan bicara yang lagi ngomong ini. Nah, maka yang lagi ngomong ini atau pembicaranya itu nunjuk benda tersebut dengan kata sore atau sono. Ya. Jadi ketika dia cuma nunjuknya itu doang, maka dia pakainya sore. Tapi ketika dia nunjuknya dengan kata tas itu, maka dia ngomongnya dengan kata sono kabang. Gitu ya, minasan. Nah, terakhir, ketika yang lagi ngomong sama lawan bicaranya itu dekatan, terus benda yang ditunjuk tuh jauh dari kedua orang itu, ya, alias jauh dari pembicara sama lawan bicaranya dia, maka yang lagi ngomong itu nunjuk benda tersebut dengan kata are atau ano. Ya, jadi kata are sama ano tuh untuk nunjuk benda yang jauh dari kedua pembicara atau kedua orang tersebut. Gitu ya. Jadi kalau dia nunjuknya cuma itu doang, itu yang jauh, maka dia pakainya are. Tapi kalau dia nunjuknya tas itu yang jauh, maka pakainya ano kabang. Nah, gitu ya, minasan. Ini penggunaan kata kore, sore, are atau kono, sono, ano. Jadi kalau kono, sono, ano harus diikuti oleh benda yang ditunjuknya. Gitu ya. Ini silakan dipahami dulu, kalau belum paham silakan diulangi. Oke, selanjutnya di sini kita bikin contoh kalimat. Yang pertama, di sini ada contoh kalimat pertama. Ada kalimat ini adalah tas. Nah, ini adalah kalimat biasa ya, kalimat pernyataan biasa. Nah, ini adalah kalimat positif. Nah, kata ini atau kata tunjuk itu biasanya tuh menjadi topik ya di bab 2 tapi nanti bab atas bisa jadi predikat, bisa jadi objek dan sebagainya. Jadi tergantung kalimatnya nanti ya. Nah, tapi pada bab 2 ini biasanya jadi topik dia. Peletakannya di awal kalimat.
Nah, jadi ketika di awal kalimat itu cuma ada kata ini, itu doang, tanpa ada bendanya di awal kalimat, maka dia udah pasti kata tunjuknya pakai kore, sore, are. Bukan pakai kono, sono, ano. Gitu ya. Nah, ini cuma ada kata ini nih di awal kalimat nih, maka dia udah pasti pakai kore gitu ya. Nah, kata tunjuk di awal kalimat itu menjadi topik. Jadi korewa. Nah, terus bendanya dijadikan sebagai predikat, tas gitu ya. Korewa kabang des. Nah, karena ini adalah kalimat positif, maka ditutup dengan des gitu ya. Korewa kabang des. Nah, ketika dia negatif, ya ganti aja desnya jadi ja arimasen. Jadi ini bukan tas. Jadi korewa kabang ja arimasen. Gitu ya, minasan. Terus contoh berikutnya, ini bisa juga digunakan untuk kalimat tanya. Nah, di sini yang pertama kita gunakan pada kalimat tanya yang hanya memastikan aja. Yang pertama nih ya, apakah ini adalah tas? Nah, ada kata apakah. Jadi untuk kalimat tanya memastikan kan biasanya ada kata apakah gitu ya. Jadi kata apakahnya hiraukan aja, kita artikan seperti kalimat seperti di atas ini ya. Ini adalah tas gitu ya. Jadi korewa kabang des. Karena ini kalimat tanya, maka setelah desnya dikasih partikel ka sebagai penanda kalimat tanya. Jadi korewa kabang des ka, apakah ini adalah tas? Nah, untuk pertanyaan memastikan pasti jawabnya dengan kata hai atau iye. Nah, pada bab 1 kemarin kita jawab hai dan iye-nya kan kita ulangi lagi kalimat tanyanya. Misal anata wa sensei desu ka? Nah, jawabnya hai sensei desu. Kalau iye sensei ja arimasen. Nah, tapi kalau bab 2 ini kita bisa menggunakan kata so. Nah, so sendiri artinya adalah benar. Jadi ketika jawabnya hai iya, maka bisa dengan kata langsung ya benar gitu aja. Langsung kita konfirmasi ya betul gitu ya. Jadi hai so desu. Nah, tetap ditutup dengan des ya, karena dia positif. Tapi ketika dia tidak benar, langsung kita konfirmasi bahwa itu salah, tidak benar. Maka pakainya iye, so, nah desnya ganti ja arimasen, jadi so ja arimasen. Itu yang misalnya, jadi ada kata so des, artinya ya benar ya, hai so des ya benar, dan iye so ja arimasen tidak benar. Gitu ya. Jadi langsung dikonfirmasi nih, langsung ditegasin bahwa itu salah atau benar gitu ya, seperti itu. Nah, itu ketika kalimat tanyanya yang memastikan. Nah, berikutnya untuk kalimat tanya yang tidak diketahui predikatnya. Contoh nih ya, tadi kan ini adalah tas ya, dan apakah ini adalah tas? Itu kan predikatnya atau bendanya diketahui. Nah, ketika dia bendanya tidak diketahui, pasti nanyanya dengan kata apa. Jadi ini adalah apa. Nah, apa itu bahasa Jepangnya adalah nan. Ya, jadi kata nan itu digunakan untuk menanyakan benda biasanya. Jadi ini adalah apa? Berarti korewa nan desu ka? Gitu ya. Nan terus ditutup dengan kata desu ka untuk penanda kalimat tanya. Korewa nan desu ka? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, yang ada hal yang tidak diketahui, cukup ganti kata tanyanya dengan hal yang diketahui. Jadi nan ini kita ganti langsung dengan kata kaban. Nah, jawabnya itu adalah tas. Jadi sorewa kabang desu. Nah, di sini bisa diperhatikan ketika yang nanya pakai kore, yang jawab pakai sore. Nah, kenapa begitu? Ya karena yang ngomong gantian, ya. Yang nanya itu pakainya kore karena bendanya di deket dia. Ketika yang jawab ngomong, berarti kan yang dari perspektif yang jawab itu bendanya jauh dari dia. Gitu kan? Alias di deket yang nanya tuh. Nah, maka yang jawab itu, orang kedua itu pakainya nunjuk bendanya itu pakainya sore. Itu yang dekat lawan bicara menurut dia, gitu ya. Maka ketika ada kalimat tanya kore, pasti jawabnya pakai sore. Begitu juga sebaliknya, ketika ada kata tanya sore, jawabnya pakai kore. Gitu ya. Ingat-ingat minasang ya. Nah, jadi korewa nan desu ka dijawabnya dengan sorewa kaban desu. Ini adalah apa? Itu adalah tas. Itu yang dekat maksudnya adalah itu yang dekat lawan bicara, gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kalimat berikutnya. Nah, di sini kita pakai kata itu yang jauhnya. Ini sama kayak yang atas, cuma di sini kata tunjuk yang kita ganti. Itu yang jauh adalah apa? Jadi pakainya are. Maksudnya jauh di sini tuh jauh dari yang lagi nanya dan lawan bicara dia. Jadi jauh dari kedua pembicara nih. Ya, maka pakainya are. Jadi are wa nan desu ka? Nah, untuk menjawab kalimat tanya yang menggunakan kata tunjuk are, itu tidak perlu dibalik-balik kayak kore sama sore. Kalau kalimat tanya pakai are, ya jawab juga pakai are. Karena sama-sama jauh dari kedua pembicara bendanya. Are wa nan desu ka? Nah, jawabnya dengan are wa daigaku desu. Nah, artinya daigaku itu universitas ya. Itu adalah apa? Itu adalah universitas.
Jadi ganti kata nan dengan kata daigaku, ganti kata apa dengan universitas gitu ya. Nah ini tuh contoh kalimat penggunaan kata kore sore are. Nah ini silahkan dipahami ya minasan, kalau belum paham silahkan diulangi. Oke, berikutnya di sini kita bahas ketika kita ingin menanyakan dua hal ya. Kita pengen nanyain dua hal itu yang benar yang mana nih gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi, topik wa, kata benda satu deska, atau predikat pertama deska, predikat kedua deska, gitu ya. Jadi, artinya itu topiknya tuh yang ini atau yang itu, gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi, pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan dua hal, atau dua kata benda yang benar di antara kata benda satu dan dua. Jadi, yang benar yang mana nih? Ya, predikat pertama atau yang kedua nih, gitu ya. Kata benda pertama atau kata benda kedua yang benar, gitu. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan ini, ya cukup pilih salah satu aja dari kedua kata benda tersebut. Jadi misal, yang benar tuh kata benda pertama nih. Ya udah, kata benda tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaannya. Gitu ya. Terus tambahin des. Nah, kalau yang benar kata benda kedua, ya udah kata benda keduanya digunakan untuk jawab pertanyaannya. Terus ditambahin des. Contohnya nih, ada kalimat begini. Apakah ini adalah buku? Apakah kamus? Nah, ini kan kalimat tanya yang diketahui objeknya, diketahui predikatnya nih. Bendanya diketahui, cuma dia nanyain dua hal atau dua benda. Nah, berarti dia nanyain yang benar tuh buku atau kamus. Gitu ya. Nah, ini kita artikan dulu yang pertama nih, kalimat pertama. Apakah ini adalah buku? Ya. Apakah ini adalah buku? Nah, kita artikan seperti biasa kayak tadi ya. Jadi, kore wa hon desu ka? Ya, kata apakahnya hirakon aja, nggak usah diartiin ya. Ini adalah buku. Ya, kore wa hon desu, karena kalimatnya kasih partikel ka. Kore wa hon desu ka? Nah, kalimat kedua, cuma ada predikatnya aja. Ya, kata tunjuknya tidak usah disebutkan lagi, karena sudah disebutkan di awal ini. Jadi, langsung ke predikatnya. Apakah kamus? Ya, apakahnya nggak usah dihiraukan. Kita artikan langsung kamusnya. Jadi, jiso. Tambahin kata desu ka, ya. Jadi, kore wa hon desu ka? Jiso desu ka? Nah, jadi benda yang ditanyakan adalah buku dan kamus. Jadi yang benar mana nih? Buku atau kamus? Nah, semisal yang benar adalah kamus, ya udah kita masukin ke dalam jawabannya. Nah, di sini ingat ya, kalimat tanyanya pakai kore, berarti jawabnya pakai sore. Berarti sore wa jiso des. Ya, karena yang benar adalah kamus, maka di sini langsung aja kita masukin ke dalam kalimat jawabannya. Ya, jadi untuk kalimat tanya ini, jawabnya nggak usah pakai hai atau iya ya. Jadi langsung aja tunjukkan benda yang benar tuh yang mana, yang pertama atau yang kedua gitu ya. Terus ditutup dengan des. Kore wa hon desu ka, jiso desu ka? Jawabnya sore wa jiso des. Atau langsung aja jiso des gitu aja nggak apa-apa, tanpa kata tunjuk nggak apa-apa. Gitu ya minasan. Jadi ini digunakan untuk menanyakan dua hal, yang benar tuh yang mana. Nah, ini silakan dipahami kembali ya minasan. Jadi kalau belum paham silakan diulangi lagi. Oke, terakhir di sini kita membahas tentang partikel no lagi ya minasan. Jadi kemarin di bab 1 sudah kita bahas tentang partikel no, yaitu untuk menghubungkan dua kata yang saling berkaitan. Nah, di sini sama aja untuk menghubungkan dua kosakata yang saling berkaitan. Cuma pada bab ini, bab 2 ini dijelaskan secara spesifiknya, yaitu untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kaitannya itu adalah tentang kepemilikan gitu ya. Nah, jadi untuk dua kata tersebut ya tetap dibalik ya. Jadi kata benda dua dulu, partikel no baru kata benda pertama. Yang dimana dalam bahasa Indonesia adalah kata benda satu milik kata benda dua. Nah, ini contohnya nih ya. Buku milik saya. Jadi kata benda satunya kan dalam bahasa Indonya kan buku. Kata benda duanya adalah saya. Nah, kata milik ini bisa kita artikan sebagai partikel no aja. Nah, tapi walaupun tidak ada kata milik, dia tetap menggunakan partikel no. Ya, sama seperti bab 1 kemarin. Jadi misal buku saya, itu kan masih mengandung kepemilikan juga ya. Bukunya saya gitu kan, buku saya. Gitu. Jadi walaupun tidak ada kata milik, tetap pakai partikel no. Jadi artikan dulu kalimat kedua atau kata kedua, bukan kalimat ya. Artikan dulu kata kedua, saya. Jadi watashi, terus tambahkan partikel no setelah kata keduanya. Baru tambahkan kata pertama yaitu buku. Jadi watashi no hon. Jadi buku milik saya. Gitu ya. Misal sensei no kabang, artinya adalah tas milik guru, gitu ya. Nah, di sini ada contoh.
Nah, contoh kalimat di sini kita menggunakan kata tunjuk kono sono ano. Jadi kalau kono sono ano tadi harus diikuti oleh objeknya atau harus diikuti oleh benda yang ditunjuknya itu ya. Gitu. Nah, ada kalimat ini, buku ini adalah buku milik saya. Topiknya adalah buku ini. Predikatnya adalah buku milik saya. Nah, kita artikan dulu topiknya, buku ini. Jadi ketika ada kata tunjuk diletakkan setelah benda yang ditunjuk, maka cara mengartikannya tetap ya kata tunjuknya dulu. Nah, ini menggunakan kono sono ano, bukan kore sore are, karena dia peletakan kata ini itunya di setelah benda yang ditunjuk, yaitu buku. Jadi artikan dulu ininya, baru benda yang ditunjuk itu buku hon ya. Jadi kono hon wa, buku milik saya. Nih, tadi udah ya, watashi no hon desu. Jadi kono hon wa watashi no hon desu itu kalau kalimatnya positif. Kalau kalimatnya negatif, buku ini bukan buku milik saya, berarti kono hon wa watashi no hon ja arimasen. Jadi desnya ganti ja arimasen gitu ya. Nah, terus untuk menanyakan si pemiliknya ya, si watashinya ini ketika pemiliknya tidak diketahui, dia bisa menggunakan kata dare, yaitu siapa. Nah, contoh kalimatnya gini. Buku ini adalah buku milik siapa? Kono hon wa dare no hon desu ka? Nah, untuk menjawabnya tinggal ganti kata dare-nya menjadi pemiliknya yang diketahui gitu ya. Nah, contoh jawabnya gini. Buku itu adalah buku milik guru. Ya, buku itu adalah buku milik guru. Jadi kata siapanya diganti dengan guru alias sensei. Nah, di sini diperhatikan untuk kata tunjuknya juga sama aja kayak tadi ya. Ketika kata tunjuknya yang digunakan adalah kono, maka yang jawabnya pakainya sono. Ya, kayak tadi ya, kalau kore jawabnya pakai sore. Nah, ini sama aja, ketika yang nanya pakai kono, yang jawab pakai sono kata tunjuknya. Begitu juga sebaliknya, ketika yang nanya pakai sono, yang jawab pakainya kono. Gitu ya. Kalau ano tetap ya, jawabnya pakainya ano aja. Gitu, yang dibalik antara kore sore dan kono sono, itu dibalik cara jawabnya. Nah, karena yang ini nanya pakai kono, jawabnya maka pakai sono, buku itu ya. Berarti buku itu adalah buku milik guru. Berarti bahasa Jepangnya sono hon wa, buku itu topiknya buku milik guru. Nah, gurunya dulu, pemiliknya dulu sensei. Terus tambahin partikel no, baru benda yang dimiliki alias kata benda pertamanya yaitu buku. Jadi sensei no hon desu. Ya, jadi buku ini adalah buku milik siapa? Kono hon wa dare no hon desu ka? Buku itu adalah buku milik guru. Sono hon wa sensei no hon desu. Nah, gitu ya minasan. Nah, jadi partikel no bab 2 ini dia tuh secara khusus menunjukkan suatu kepemilikan ya. Tetap dia menunjukkan suatu kaitan antara kata benda satu dan kata benda dua, tapi dia tuh menunjukkan secara spesifiknya kaitannya tuh apa. Nah, ini kaitannya tentang kepemilikan gitu ya. Nah, tetap pakai partikel no, cara ngartinya tetap sama seperti bab 1, yaitu dibalik antara kata benda satu dan kata benda duanya. Oke, Nasang. Jadi kata benda kedua itu adalah si pemiliknya, artikan pertama, terus benda yang dimilikinya, artikan setelah partikel no. Gitu ya. Artikan kedua, gitu ya, dibalik. Oke, untuk materi bab 2 ini cukup sampai sini dulu ya. Jadi tadi sudah kita bahas untuk kata tunjuk, kore sore are, kono sono ano. Terus untuk menanyakan dua hal ya, yang pakai deska tadi, yang benar tuh yang mana, kata benda satu atau kata benda dua yang benar. Nah, itu dipahami. Terus terakhir tadi partikel no. Nah, partikel no di bab 2 ini menunjukkan kepemilikan. Ya, kaitannya itu tentang kepemilikan, gitu ya. Nah, itu silahkan dipahami minasang. Jadi untuk modal di bab 3 besok harus bisa paham materi pada bab 2 ini ya minasang. Sama kosakatanya jangan lupa dihafalkan. Oke, mungkin cukup sekian dari video materi bab 2 kali ini. Ya, kita lanjut di video selanjutnya, yaitu kita akan membahas materi dari bab 3. Ja, arigatou gozaimasu minasang. Mata sugino video de onegaishimasu.